Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang profiling peserta didik dalam membuat panduan lembar observasi peserta didik. Dari kelompok 3 kami Laila Nurhayati, Pertiwi Dewiyanti Putri Rabiuniah, dan Taufikur Rahman. Aspek yang pertama yaitu aspek etnik. Ini berkaitan dengan data keberagaman etnis atau suku yang ada di dalam kelas. Ini sangat berharga bagi pendidik di dalam menyelenggarakan proses pembelajaran. Adapun lembar observasi yang kami gunakan yaitu berupa pertanyaan. Ada 4 pertanyaan yang akan kami ajukan. Yang pertama, peserta didik berasal dari suku mana? Ayah peserta didik berasal dari suku mana? Ibu peserta didik berasal dari suku mana? Dan bahasa apa yang digunakan dalam kehidupan sehari peserta didik? Aspek yang selanjutnya yaitu aspek kultural. Dengan budaya yang ada di masyarakat, kita sangatlah beragam seperti kesenian, kepercayaan, norma, kebiasaan, dan adat istiadat. Nah, perbedaan ini akan menjadikan kelas menjadi kelas yang multikultural, sehingga lembar observasi yang kami gunakan di sini ada 5 aspek yang akan diamati. Peserta didik berdoa sesuai dengan kepercayaannya, peserta didik mengucapkan terima kasih ketika diberikan pertolongan, peserta didik ikut serta memelihara kebersihan di kelas, peserta didik sudah menerapkan 3S, salam, senyum, dan sapa. Yang terakhir yaitu peserta didik sudah menerapkan toleransi kepada orang lain. Aspek yang selanjutnya yaitu tentang aspek status sosial. Ini berkaitan dengan kondisi yang melatar belakangi peserta didik dalam suatu kelas atau sekolah. Dengan beragamnya variasi status ekonomi dan sosial yang menyatu untuk saling berinteraksi di dalam pembelajaran, hendaknya di dalam pembelajaran guru berlaku adil dan tidak diskriminasi. Observasi yang kami gunakan dari indikator yang pertama, ekonomi. Aspek yang kami amati yaitu peserta didik berangkat sekolah dengan menggunakan kendaraan pribadi. Indikator yang kedua terkait pekerjaan, peserta didik mampu menyebutkan pekerjaan atau pendidikan orang tua dan tidak menunjukkan kesombongan atau minder. Dan indikator yang terakhir yaitu fasilitas pembelajaran. Aspek yang diamati yaitu peserta didik difasilitasi untuk mengembangkan keterampilan sosial dalam kegiatan pembelajaran. Peserta didik mampu berteman dengan temannya tanpa membedakan. Dan yang terakhir yaitu peserta didik mampu berinteraksi dan berdiskusi dengan teman sekelompoknya. Maka dilanjutkan teman saya. Aspek minat. Di sini yaitu di mana minat belajar peserta didik memegang peran yang sangat penting, sehingga perlu untuk terus tumbuh dikembangkan sesuai dengan minat yang dimiliki oleh peserta didik. Dan di sini yaitu lembar observasinya meliputi indikator perhatian siswa dalam kegiatan belajar mengajar, yaitu juga partisipasi siswa dalam kegiatan belajar mengajar, kemudian perasaan senang terhadap kegiatan belajar mengajar. Kemudian pada aspek kognitif yang dimana perkembangan kognitif anak ini melalui berbagai tahapan, sehingga ada 4 tahapan yang kita ketahui yaitu sensori motorik, praoperasional, operasional konkret, dan formal operasional. Jadi di sini pada lembar observasi perkembangan kognitif peserta didik meliputi dari ada 6 indikator, yaitu dari indikator pengetahuannya, pemahaman, aplikasi, analisis, maupun evaluasi, dan juga yang terakhir adalah mencipta. Misalnya pada contoh indikator pengetahuan, bagaimana yaitu apakah siswa mampu mengingat materi pembelajaran, apakah siswa mampu menyebutkan materi pembelajaran. Kemudian aspek kemampuan awal. Jadi di sini pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki terlebih dahulu, maksudnya adalah pengetahuan atau keterampilan yang lebih rendah dari apa yang akan dipelajarinya nanti. Misalnya di sini indikatornya itu mengingat, merespon. Jadi dalam yang pertama itu aspek yang diamati peserta didik mampu mengingat materi pembelajaran sebelumnya. Jadi apakah dia sudah bisa mengingat materi? Setelah itu juga apakah dia sudah bisa menyebut materi sebelumnya, menjelaskan materi. Kemudian apakah dia semangat dalam mengingat materi. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Saya akan menjelaskan tentang aspek gaya belajar. Gaya belajar peserta didik merupakan hal yang penting untuk diperhatikan dalam melakukan proses pembelajaran, karena gaya belajar ini dapat mempengaruhi proses dan hasil belajar siswa. Adapun lembar observasi terhadap gaya belajar ini, kami mengobservasi 3 indikator. Yang pertama ada indikator visual atau melihat. Aspek yang kami amati pada gaya belajar visual ini yaitu pertama, siswa lebih suka membaca dan melihat gambar pada buku. Yang kedua, siswa lebih mengingat apa yang dilihat. Yang ketiga, siswa lebih suka menjelaskan dengan gambar. Yang keempat, siswa tidak terganggu dengan keributan. Indikator yang kedua yaitu ada auditori, mendengarkan. Aspek yang kami amati pada gaya belajar auditori ini yaitu
Pertama, siswa senang membaca dengan suara keras. Yang kedua, siswa sedang berbicara sendiri ketika menyimpan dan mengingat suatu informasi. Yang ketiga, siswa belajar dengan mendengarkan dan mengingat apa yang didiskusikan daripada apa yang dilihatnya. Yang keempat, mudah terganggu dengan keributan. Indikator yang ketiga dalam observasi gaya belajar ini ada kinestetik, gerak, emosi, dan sentuhan. Aspek yang kami amati pada gaya belajar kinestetik ini yaitu yang pertama ada berbicara menggunakan tangan atau gestur. Yang kedua menyukai pelajaran yang berhubungan dengan praktik langsung. Yang ketiga terlihat ekspresif dalam mengutarakan pendapat. Dan yang keempat merasa kesulitan jika harus duduk diam dalam waktu yang lama. Baik, aspek selanjutnya yaitu ada aspek motivasi. Motivasi belajar yang tinggi dari peserta didik akan tampak dari ketekunannya dalam belajar yang tidak mudah patah semangat untuk mencapai keberhasilan, meskipun banyak rintangan yang dihadapinya. Motivasi yang tinggi dari peserta didik dapat menggiatkan aktivitas belajarnya. Adapun indikator yang kami amati pada observasi motivasi belajar ini yaitu pertama ada aspek kemauan untuk berbuat. Aspek yang diamati pada indikator ini yaitu memiliki keingintahuan yang tinggi, terlibat aktif dalam proses pembelajaran, memperhatikan penjelasan guru, dan mengajukan diri untuk mengerjakan tugas atau soal di papan tulis. Indikator yang kedua yaitu ada aspek dorongan dan kebutuhan. Aspek yang diamati pada indikator ini yaitu tidak mudah putus asa dalam melakukan sesuatu hal, bersemangat dalam mengikuti pembelajaran, berinisiatif mencari materi di berbagai sumber, bertanya kepada teman mengenai materi yang belum dipahami, dan mencatat jika ada hal yang menurutnya penting. Aspek yang ketiga atau indikator yang ketiga yaitu ada aspek kegiatan menarik. Aspek yang diamati pada indikator ini yaitu siswa tertarik terhadap pembelajaran yang menggunakan video atau gambar. Nah, yang selanjutnya ada aspek emosi. Aspek emosi berkaitan dengan perasaan, mental, dan kondisi peserta didik. Hal ini juga berkaitan dengan reaksi seseorang atas sesuatu. Indikator yang kami amati pada observasi perkembangan emosi ini yaitu pertama ada kesadaran diri. Yang diamati yaitu mampu mengikuti kegiatan pembelajaran dengan tenang dan kondusif, tidak menyalahkan, menuduh orang lain tanpa bukti yang akurat. Yang ketiga ada mengakui dan meminta maaf atas kesalahan yang dilakukan. Indikator yang kedua yaitu ada mengelola emosi. Aspek yang diamati adalah menunjukkan wajah ramah, bersahabat, dan tidak cemberut. Mampu mengungkapkan apa yang dirasakannya dengan baik, tidak mudah tersinggung atau marah dengan perkataan atau pendapat orang lain tentang dirinya. Indikator yang ketiga yaitu ada memotivasi diri sendiri. Peserta didik mampu menunjukkan rasa percaya diri dan tidak mudah putus asa. Indikator yang keempat yaitu empati. Aspek atau pernyataan yang diamati yaitu mampu menunjukkan sikap bangga dan empatinya terhadap sesuatu atau seseorang. Indikator yang terakhir yaitu membina hubungan. Pernyataan yang diamati adalah mampu menghargai diri sendiri dan orang di sekitarnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yaitu pada aspek sosial. Perkembangan sosial peserta didik dapat diketahui atau dilihat dari tingkatan kemampuannya dalam berinteraksi dengan orang lain dan menjadi masyarakat di lingkungannya. Berikut lembar observasi perkembangan sosial. Pada indikator bekerja sama, aspek yang diamati yaitu peserta didik mampu bekerja sama dengan kelompoknya, membantu teman yang memerlukan bantuan, mampu dan mau bekerja sama dengan siapapun yang memiliki keragaman latar belakang, pandangan, dan keyakinan. Pada indikator bersosialisasi, aspek yang diamati yaitu siswa mampu bersosialisasi dengan warga sekolah, siswa mampu berinteraksi dengan teman-temannya. Dan pada indikator saling berbagi, aspek yang diamati yaitu siswa mau meminjamkan miliknya dengan senang hati dan saling memperhatikan hasil karyanya dengan teman. Selanjutnya pada aspek moral. Aspek moral adalah sesuatu yang tidak dibawa dari lahir, tapi sesuatu yang berkembang dan dapat dikembangkan atau dipelajari oleh peserta didik. Berikut lembar observasi perkembangan moral peserta didik. Pada indikator sikap spiritual, aspek yang diamati yaitu membaca doa sebelum dan sesudah belajar. Pada indikator sopan santun, aspek yang diamati yaitu siswa tidak mengganggu teman saat proses pembelajaran, menghormati orang yang lebih tua dan mengucapkan salam ketika bertemu guru, meminta izin ketika akan memasuki ruangan orang lain atau menggunakan barang milik orang lain, meminta maaf atas kesalahan yang dilakukan, dan tidak berkata-kata kotor ataupun kasar. Pada indikator disiplin, aspek yang diamati yaitu mampu menaati peraturan yang ada di sekolah, memakai seragam sesuai tata tertib sekolah. Dan pada indikator kejujuran, aspek yang diamati yaitu tidak menyontek dalam mengerjakan tugas. Dan yang terakhir, pada indikator kepedulian, aspek yang diamati yaitu menolong pada sesama.
Selanjutnya pada aspek motorik, perkembangan motorik merupakan proses yang sejalan dengan bertambahnya usia secara bertahap dan berkesinambungan, di mana gerakan individu meningkat dari keadaan sederhana, tidak terorganisir, dan tidak terampil, ke arah penguasaan keterampilan motorik yang kompleks dan terorganisir dengan baik. Berikut lembar observasi perkembangan motorik. Aspek yang diamati yaitu siswa dapat menggunakan alat tulis dengan benar, mampu menulis dengan rapi, melakukan kegiatan kebersihan diri, kelengkapan dan kerapian dalam berpakaian seragam sekolah, dan yang terakhir siswa terampil menggunakan tangan kanan dan kiri. Itu tadi presentasi dari kelompok kami, kelompok 3. Salah hilaf mohon maaf, saya ucapkan terima kasih.